tetap aktif, tetap punya penghasilan, tetap bekerja gitu ya. Seperti sekarang saya tetap bekerja dan dengan demikian saya tetap ada uang masuk gitu. Tapi di samping itu saya tentu juga tetap punya aset, tetap juga punya tabungan untuk safety net. Jadi kalau ada apa-apa pun saya masih ada uang untuk membiayai kebutuhan yang paling dasar dari kehidupan ya. Tetapi kalau saya bisa bekerja begini, saya masih punya uang lebih untuk saya pergi jalan-jalan, untuk saya pergi shopping-shopping, untuk saya tetap pergi ketemu sama teman-teman, bisa reuni, bisa senang-senang gitu kan. Nah, jadi saya lebih pilih yang seperti itu gitu. Jadi instead of memotong penghasilan 33% setiap bulan, maka yang saya lakukan adalah saya menentukan saya mau pensiun aktif, tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap punya penghasilan, tetapi saya juga tetap tidak lupa untuk menyisihkan tabungan untuk dana pensiun dalam bentuk beli aset, dalam bentuk deposito, dalam bentuk kompetensi. Jadi kita tetap investasi dalam bentuk kompetensi sehingga kompetensi kita tetap dihargai oleh masyarakat dan kita tetap bisa produktif cari duit meskipun sudah pensiun gitu Mas. Oke, wah ini keren banget sih Bu Mel. Jadi dari awal nih ya kita bisa punya kira-kira atau gambaran nih mau yang pensiun tadi yang kayak pertama ya mantap makan tabungan atau mau gaya yang kayak Bu Mel nih yang mantap sekali. Tiba-tiba saya lihat tuh Bu Mel kalau Instagramnya ada di kota ini, di kota itu, selalu ada jalan-jalan, tadi ya aktif ya, dan masih aktif bekerja. Nah, untuk bisa aktif, tetap pensiun dengan aktif itu sendiri, Bu Mel, itu apakah juga harus disiapkan dari sejak dini, sejak muda, atau bagaimana Bu? Atau mungkin ya kita jalani, nanti tiba-tiba saya berpikir akan memutuskan gaya hidup seperti ini, atau gimana Bu Mel? Oh iya, yang namanya pensiun itu kan tetap harus kita persiapkan Mas Yo. Sama seperti ketika kita masuk sekolah, kita mempersiapkan nanti saya mau kerja apa ya waktu saya tamat sekolah kan gitu. Nah jadi ketika kita mau pensiun ini pun kita harus mulai bertanya pada diri kita sendiri, nanti saya mau pensiun mau jadi apa ya gitu. Nah itu dari awal sudah harus dipertanyakan kepada diri sendiri. Kita harus sudah tahu minat kita mau jadi apa nanti, passion kita mau jadi apa nanti. Lebih beruntungnya adalah kalau kita mau memutuskan kita pensiun mau menjadi apa, itu keputusan liberal banget gitu. Jadi betul-betul ada di tangan kita mau jadi apa itu betul-betul terserah kita nanti kita mau pensiun. Dibandingkan dengan waktu kita baru lulus nih. Waktu kita baru lulus sekolah ya, kita mau memutuskan menjadi apa itu nggak bisa semena-mena karena kita tergantung dari perusahaan atau kita mau bekerja di perusahaan seperti apa, mau dibikin jalur karir kita seperti apa, kan kita harus ngalah, kita harus ngikut gitu kan. Nah, jadi pilihan untuk kita pensiun itu justru lebih bebas. Kita justru lebih bebas mau berkreasi, mau memilih kita nanti mau pensiun jadi apa. Kalau dulu misalnya saya dulu waktu mau kuliah gitu kan saya sebetulnya kepinginnya menjadi seorang yang bergerak di bidang ekonomi gitu ya. Nah tetapi waktu saya mau masuk universitas negeri saya malah keterimanya di psikologi gitu kan. Nah jadi waktu saya tamat sekolah tentu saja saya terpaksa berkarir di bidang yang berhubungan dengan psikologi gitu. Padahal sebetulnya passion saya bukan itu gitu kan. Nah, jadi akhirnya passion saya yang sebenarnya di bidang ekonomi itu terlampiaskan di usia pensiun. Jadi di bidang pensiun ini saya menikmati hidup dengan sesuai minat saya, yaitu di bidang keuangan, di bidang ekonomi gitu. Jadi untuk yang muda-muda silahkan jangan takut-takut. Anda punya passion mau menjadi apa silahkan. Nanti di masa pensiun itu lebih bebas, lebih ekspresif, lebih leluasa untuk diwujudkan. Mau pensiun nanti sebagai penyelam misalnya. Kalau sekarang kamu tamat sarjana mau berkarir sebagai penyelam, pasti keluargamu, orang tuamu, sekelilingmu itu pasti bilang aneh banget sih lo sarjana. Misalnya sarjana ekonomi mau menjadi penyelam gitu loh, ya kan? Aneh kan? Nah, jadi bebas kan kita memilih karir kita apa kan?
Tapi ketika nanti kita udah mau pensiun, saya mau pensiun sebagai penyelam gitu. Emang siapa yang larang? Gak ada lagi yang larang. Semua orang merasa kamu sudah bebas untuk menentukan kamu mau jadi apa gitu. Nah, jadi sebetulnya kamu mau pensiun jadi apa itu lebih bebas untuk bisa kamu ekspresikan sendiri, kamu persiapkan dari sekarang. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Misalnya kamu nanti mau pensiun sebagai penyelam. Oke, apakah yang dibutuhkan oleh seorang penyelam gitu ya? Mungkin kamu harus dari sekarang punya sertifikat diving mulai dari awal, atau kamu mulai dari sekarang mulai mempelajari. Kamu nanti senangnya laut yang seperti apa, laut dangkal, laut dalam, laut super dalam, atau samudra, atau apa gitu kan. Nah, itu dari sekarang udah bisa dipelajari. Dan kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membeli alat-alat selam yang terbaik, misalnya yang setiap hari bisa kita pakai gitu. Ya udah dari sekarang sisihkanlah uangnya untuk itu gitu. Which is pasti lebih sedikit alokasinya daripada 33% tadi yang untuk kamu sisihkan untuk pensiun mantap tadi itu. Gitu, Mas Yo. Oke, dan menjalankan hobi kita atau kesukaan kita itu juga bisa menjadi apa ya, penghasilan juga ya Bu Mel ya. Mungkin menjadi instruktur, misalkan contohnya penyelam, itu bisa jadi Iya, betul Mas Yo. Jadi itu hobi kita bisa menjadi penghasilan pertama ya. Manfaat kedua, hobi kita kalau kita lakukan dengan sukacita setiap hari sebagai penghasilan, maka penelitian membuktikan orang-orang yang seperti ini nih akan lebih sehat secara fisik dan secara mental, Mas Yo. Saya sekarang balik lagi nih, saya kan dulu psikolog ya, terus udah gitu belajar mengenai keuangan ya, terus sekarang saya tertarik lagi untuk mempelajari yang namanya positive psychology. Nah, positive psychology ini adalah satu bidang terapan di ilmu psikologi yang baru berkembang ya. Nah, di positive psychology ini ada disebutkan kalau kita bekerja atau kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang memang kita mempunyai karakter kuat di bidang tersebut, maka orang-orang yang seperti kita ini yang menjalani apa yang cocok dan berkarakter kuat di kita itu, mereka itu jarang pergi ke dokter, jarang ada keluhan sakit, terus udah gitu jarang jarang merasa sedih, jarang perlu curhat yang negatif gitu, jarang. Nah itu penelitiannya sudah ada. Itu riset yang sangat saintifik, jadi tidak diragukan metodologinya gitu. Jadi itu terbukti Mas Yo. Jadi kalau kita di masa tua, kita melaksanakan kegiatan yang memang kita suka dan memang karakter kita kuat di situ, maka mudah-mudahan kita akan lebih sehat, lebih bahagia, dan tentu saja mungkin jadinya kulitnya lebih cantik gitu. Betul, glowing ya Bu Mel. Betul, aduh Mas Yo tahu aja glowing. Nah ini sobat-sobat One Shield bisa langsung denger, bisa langsung lihat dari Bu Mel ya. Ibu Mel tuh orangnya sangat visioner, dan habis itu kita juga bisa memperkirakan juga nih, oh nanti kita nanti mau jadi apa nih? Kita ada pilihan ternyata bahwa pensiun tuh bukan the end. Orang dulu berpikir pensiun di end, tapi kita bisa mulai merencanakan, kita bisa berpikir, oke, mungkin ada sesuatu hal yang kita pendam atau kita punya hasrat yang bisa nanti suatu saat kita pensiun, ketika kita punya bebas waktu dan tentunya maunya bebas keuangan, itu bisa jalankan. Nah, jadi Sobat One Shield bisa tahu nih, arahnya mau kemana sih atau nanti ya gimana. Nah, kita kembali lagi nih Bu Mel, sekarang harus seperti apa mulainya, dan sebenarnya salah satunya ada nggak sih saran-saran bagi sobat-sobat One Shield untuk mengelola dana pensiun di tengah-tengah perubahan gaya hidup atau pekerjaan? Kan tadi awalnya sejak day one, tentunya kita saat ini akan berubah penghasilannya, entah pekerjaannya berbeda atau kita mulai berusaha dan sebagainya, ada perubahan tersebut. Apakah ada saran nih bagi sobat One Shield, bagaimana sih cara mengelola dana pensiun tersebut sejak day one dengan adanya perubahan gaya hidup dan pekerjaan? Oke. Jadi thank you Mas Yo. Jadi dalam hal ini kita punya rencana, misalnya kita mau pensiun jadi apa, terus kemudian kita harus punya portofolio. Ya, portofolio itu bisa berupa aset alokasi. Kita mau alokasikan aset kita itu seperti apa.
Jadi yang paling penting ketika nanti kita pensiun, kita punya dana yang mencukupi untuk kebutuhan paling basic aja. Jadi misalnya kita hitung kita kalau mau hidup basic tuh kayak yang teman saya tadi hidup di panti jompo gitu kan, biaya hidupnya berapa per bulan itu pasti dalam satu kamar dia sharing dengan 3-4 orang gitu ya. Tentu saja jadi biaya hidupnya tidak banyak. Kita persiapkan untuk dana yang secukupnya untuk safety net gitu deh, saya bilangnya istilahnya safety net. Apakah itu bisa berupa uang dana pensiun, apakah kita mau beli obligasi jangka panjang, jangka 30 tahun, 25 tahun gitu ya. Terus udah gitu apakah kita mau beli rumah yang akan kita bisa jadikan sebagai aset produktif, misalnya bisa menghasilkan uang untuk kos-kosan atau kontrakan gitu ya. Itu namanya aset portofolio ya. Jadi dari sekarang kita harus sudah siapkan itu. Mau nyicil KPR untuk bikin rumah kos-kosan, bikin rumah kontrakan, silahkan. Terus mau nyicil tabungan untuk beli obligasi jangka panjang atau untuk beli dana pensiun, unit-unit dana pensiun. Unit dana pensiun ini bisa dijual bisa dibeli dari perusahaan asuransi biasanya. Perusahaan asuransi itu biasanya ada produk yang namanya dana pensiun untuk umum publik ya. Ada beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan produk itu juga bisa Anda beli ya. Jadi secara teratur setiap bulan disisihkan untuk beli unit dana pensiun itu. Yang angka-angkanya yang saya bilang tadi ya, angka untuk cicilan KPR, angka untuk cicilan dana pensiun itu biasanya tidak lebih dari 30% gaji. Dibandingin yang tadi tuh 33% untuk nyicil masa tua hidup mantap itu tadi kan. Nah, jadi untuk beli rumah dan beli unit dana pensiun ini biasanya hitungannya sekitar 20-25% dari penghasilan. Dan tentu saja dari sekarang kita harus terbiasa untuk gaya hidup yang tidak hedon gitu loh. Jadi kebanyakan kegagalan orang untuk mengelola uang itu adalah karena gagalnya pola pikir. Gagalnya pola pikir untuk mengendalikan keinginan dan kebutuhannya gitu. Jadi lebih banyak uang itu habis-habisnya begitu aja untuk gaya hidup yang tidak produktif gitu, tidak ada nilai tambahnya, hanya betul-betul konsumtif aja, habis-habis begitu aja gitu. Nah, itu kalau sudah dibiasakan gaya hidup seperti itu tuh nanti ketika pensiun udah pasti akan sangat susah ya. Akan sangat bukan hanya susah diri sendiri tapi nyusahin orang di sekeliling kita gitu. Itu udah pasti. Karena akan terus cari pinjaman dari kanan kiri, saudara, adik, kakak, semua teman siapa semua dipinjemin diutangin terus nggak pernah dibayar gitu. Itu akan menjadi menjadi musuh masyarakat gitu kan. Nah, jadi jangan sampai begitu ya. Jadi dari sekarang juga dibiasakan untuk mengelola pola pikir kita supaya hidup itu sesuai dengan yang adanya aja gitu. Nggak usah mengada-ngada lah, nggak usah terlalu lebay ya. Kalau memang kita damai, hidup senang dengan barang-barang yang tidak branded, kenapa kita harus repot beli barang branded hanya karena lingkungan atau teman-teman kita semuanya pada gila branded gitu ya? Yang nggak mesti gitu. Nah itu juga satu hal yang harus dipersiapkan. Jadi itu namanya psychology of money gitu ya, psikologi dalam mengelola uang ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi supaya tidak buang-buang uang sembarangan. Jadi memang hidup sesuai dengan kemampuan keuangan aja gitu. Nah jadi 3 hal Mas Yo. Pertama membangun portofolio, yang kedua itu membangun kompetensi supaya nanti bisa hidup sesuai dengan apa yang kita mau, tetap beraktivitas. Terus yang ketiga itu tadi mengelola kebiasaan hidup, mengelola pola pikir, mengelola mindset supaya hidupnya itu tidak hedon, tidak konsumtif, tetapi memang jujur apa adanya. Hidup seperti ini ya, kita hidup bergaul dengan orang-orang yang bisa terima kita apa adanya, bukan karena kita punya apa gitu. Iya.
Betul Bu. Jadi ternyata nggak cuman materi ya Bu ya, bukan cuman persiapan uang ya Bu ya. Dan Iya. persiapan pensiun itu bukan hanya semata-mata, oh ada rupiahnya, tadi kan ada sekian M, ternyata juga skills kita, yaitu kompetensi dan juga ternyata yang paling penting salah satunya sih pola pikir. Menurut saya itu benar banget sih Bu Mel, bahwa bahwa kita membiasakan dengan apa ya, hidup dengan sesuai kebutuhan sih, sesuai kebutuhan. Nah Iya, sebenarnya betul. ya itu tadi ya, untuk itu sendiri ya Bu, bagaimana nih sekarang cara kita menemukan keseimbangan antara ya tadi menikmati kehidupan saat ini atau saat muda sama juga mempersiapkan pensiun. Kan kita mau juga bukannya juga kita mempersiapkan masa pensiun bahagia tapi saat ini kayak sengsara dan susah. Tapi tentunya kan kita juga mempersiapkan mental itu sendiri ya, psikologi tentang keuangan dan kompetensi kita. Kita tetap harus seiring berjalannya usia kan tetap bahagia terus kan di setiap siklus kehidupan Ya. kita, baik dimulai pekerjaan, habis itu memulai keluarga, pensiun dan sebagainya. Nah, gimana sih Bu Mel, ada saran-saran nggak menjaga keseimbangan untuk menikmati kehidupan saat ini dan juga nantinya saat pensiun? Oke, thank you Mas Yul. Jadi keseimbangan itu tentu perlu banget ya. Jadi kita masih muda begini, tentu saja kita punya keluarga yang juga muda. Katakanlah kita punya pasangan, kita punya anak, gitu kan. Nah ini adalah waktu-waktu yang tidak akan terulang lagi gitu. Ketika barengan sama menyaksikan anak kita tumbuh berkembang gitu kan, nggak bisa diulang lagi nanti. Jadi memang sekarang harus dinikmati juga gitu ya, pergi bareng-bareng mereka, rekreasi gitu, terus sudah gitu memanjakan sedikit dengan mainan-mainan gitu kan. Itu adalah kesenangan atau kebahagiaan yang tidak bisa diulang lagi nanti. Jadi memang harus ada keseimbangan, betul Mas Yo, antara kita mempersiapkan masa tua kita nanti dengan kita sekarang menikmati kebahagiaan bersama keluarga kita. Dalam rangka menikmati kebahagiaan itu tentu butuh uang, ya kan? Dalam rangka membangun dana pensiun itu tentu butuh uang juga, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita caranya ngaturnya ini supaya uang yang kita punya ini bisa cukup untuk semuanya, ya cukup untuk menikmati kebahagiaan hari ini dan juga cukup untuk menikmati kebahagiaan kita nanti ketika kita pensiun. Jadi yang pertama tentu saja kita harus punya definisi dulu tujuan keuangan kita tuh maunya seperti apa. Basic ya, basic banget kepada perencanaan keuangan. Itu basic banget, tapi itu yang paling penting ya. Kamu tujuan keuangan adalah kamu mau pensiun nanti seperti apa, kemudian kamu mau punya cita-cita apa untuk anak-anak, kamu mau punya cita-cita apa untuk pasangan atau orang yang dikasihi. Untuk pasangan mungkin kita punya cita-cita mau pergi naik haji bersama-sama gitu ya, berdua gitu. Mungkin itu merupakan cita-cita untuk pasangan. Dan itu semua harus ditulis dengan baik dalam tujuan keuangan. Nah dari situ terus kita tentu saja membuat anggaran ya. Dengan penghasilan kita yang ada, kita sisihkan berapa persen untuk dana pensiun. Misalnya biasanya kita tuh menyisihkan 10% setiap bulan untuk investasi. Investasi ini bisa berupa investasi beli unit dana pensiun, bisa berupa KPR membangun rumah, bisa berupa investasi untuk nanti anak-anak masuk sekolah. Oke, itu paling basic ya. Nah, jadi dari yang biasanya ya kita bikin anggaran 10% untuk investasi, lalu biasanya juga kita bikin anggaran maksimal ya secara perencanaan keuangan yang masih sehat itu adalah 30% untuk cicilan utang. Nah, ada baiknya kalau yang cicilan utang ini adalah cicilan utang yang produktif juga ya. Jadi cicilan utang yang produktif ini mirip dengan investasi. Misalnya kayak tadi cicilan utang untuk beli rumah, ya, cicilan utang untuk membangun kompetensi S2, S3, S4, S berapa aja lah gitu. Jadi nggak mau kalah sama Samsung ya kan, banyak S-nya gitu kan. Nah jadi itu kan juga butuh dana ya kan, butuh uang juga. Nah itu anggaplah sebagai utang produktif. Jadi utang itu
itu boleh produktif ya, boleh produktif, tapi ada juga utang yang konsumtif. Nah, saya tidak sarankan kita untuk ambil porsi utang konsumtif. Kalau terpaksa banget nih, terpaksa banget. Misalnya anakku harus pergi bersama teman-temannya dengan sekolahan gitu, pergi ke luar kota atau ke luar negeri gitu kan, yang mana itu merupakan satu program dari sekolah yang harus diikuti misalnya untuk mengembangkan